Inilah yang kemarin sempat jebol ya, tanggulnya ya bosku. Ini sudah diperbaiki menggunakan kayu ya. Ini dia bosku. Bro, kau ambil dulu live aku dulu. Oke bosku, ini dia Sungai Garoga yang berada di hulu ya. Ini dia terpantau alat sedang bekerja ya, alat berat. Ini dia sungainya bosku ya. Inilah sungai yang menghantam perkampungan di desa Garoga. Seperti inilah kondisinya ya. Kayu-kayu masih banyak di sini. Kita lihat sementara bendungan yang ada di sana terhalang oleh kayu-kayu ya. Sehingga arus air pindah dan masuk ke kiri menerobos jalan ini dan masuk ke jalur yang ada di sana ya, ataupun aliran sungai baru ya. Dan ini perkampungan ya, di sana perkampungan, di sini perkebunan warga ya. Tampak pohon pisang, pohon pinang, durian, masih banyak pertanian masyarakat ya, lahan pertanian masyarakat. Dan ini dia masih banyak kayu-kayu di sini ya bosku. Akar-akarnya ikut juga tercabut ya. Ini dia sedang proses normalisasi ya. Normalisasi sungai. Sementara di sana adalah desa yang berada di Tapanuli Tengah ya. Tapanuli Tengah. Ini dia bosku. Dan di sana adalah perkampungan desa Garoga ya bosku. Ini ada 3 pemuda ya. Ini dia 3 pemuda sedang bercandaria ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Apakah mereka memantau aliran sungai Garoga ini? Kita tidak tahu ya. Ini dia bosku. Hari ini tampak aliran sungai Garoga ini cukup coklat ya. Ini dia. Inilah yang menghantam perkampungan ya. Perkampungan di desa Garoga, Tagodang, dan Aik Ngadol ya. Oh iya tanggal lain na banjir mulakan. Nang gunut bari bang. Ini adalah Sungai Garoga ya.
Kemarin di jembatan Anggoli terjadi penumpukan kayu-kayu ya, sehingga aliran sungai ini pindah ke sisi kiri ya. Dan di depan sana, di hulu sana juga memasuki daripada lahan pertanian masyarakat di Desa Garoga. Jadi banyak jalur masuk ke Desa Garoga ini ya. Dari sisi kiri masuk dan dari tengah ini juga masuk ya, dari bendungan ini. Dan ini menumpuk di jembatan Garoga, di jalan di aliran Sungai Baru, dan pindah ke desa tetangga ya. Sehingga bangunan, puing-puing hari ini puing-puing hanya tersisa ya, tersisa akibat tumpukan kayu ini, hempasan kayu-kayu ini ya. Ini dia bosku. Nah, di sana saya lihat, saya pantau, ini dia, ini adalah Desa Garoga ya bosku. Gelondongan kayu masih banyak di sini bosku ya. Ini gelondongan kayunya ditancapkan di sini ya. Seperti ini bosku. Berjejer ya. Jarak 2 meter ditancapkan ya. Jadi ini yang kemarin sempat rusak dan terjadi banjir susulan ya. Ke sana bosku ya. Ini dia. Yung kasuan. Lurus. Tarik lurus. Gelondongan kayu dipancang ya. Kayu-kayunya dipancang di sisi kiri dan kanan ya. Ini dia. Dan menutup aliran Sungai Baru ya. Ini dia, kita lihat seperti ini ya. Gelondongan kayunya dipancangkan dan airnya kita lihat sudah kering ya. Pindah ke hulu itu kemarin kita lakukan pembagian, ada sekitar sama pemerintah daerah sama KPMD sudah selesai, tapi masih berlanjut untuk pelebaran sungainya.
normalisasi ini Bang? Tujuan dari pembangunan tanggul Garoga 3 ini, kita kerjasama sama TNI, sama pemerintah daerah untuk menetralkan aliran sungai Garoga 1 yang sebelah sana, ini Garoga 2, das yang baru ini Garoga 3. Jadi kita buka dulu di hulu untuk membagi air ke sana 40% ke Garoga 1, ke Garoga 2 itu 60%. Nah, begitu kita bagi, kita bolok Garoga 3 ini. Karena di Garoga 2 kayu terkumpul dan menghambat air di jembatan Anggoli. Setelah itu kita bloklah jembatan aliran Garoga 2 ini supaya air ke Garoga 3, ke das yang baru. Nah, begitu di sana pekerjaannya selesai, semua kayu disingkirkan dari aliran sungai dan seberang jembatan sekitar 1 kilo kita udah cek dan selesai sama pemerintah daerah sama TNI. Kita memblok aliran sungai Garoga 3 supaya pembangunan jembatan Beli bisa untuk dibangun untuk masyarakat, bisa transportasi masyarakat lah. Setelah ini selesai, kita lagi ke hulu lagi untuk membagi aliran sungai Garoga 1 dan Garoga 2 supaya normalisasinya yang itu pihak das TNI, dari TNI memastikan untuk di Garoga 1 40%, di Garoga 2 60%. Dan ini masih berlanjut kita pekerjaan untuk melebari sungai Garoga 3 dan Garoga 1. Garoga 2. Nah, masih lanjut termasuk ini Pak pekerjaannya. Bang, kemarin kan ada ini terjadi banjir susulan. Itu kelemahannya sebenarnya apa, Bang? Dibandingkan yang sekarang kan? Dulu terjadi banjir susulan itu, ini tanggulnya masih kecil Pak. Itu paling tingginya 2 meter. Baru kita belum memblokade betul-betul gitu loh Pak. Nah, itu makanya dia kalau aliran sungai ini dulu karena di sana tersumbat, semua masih ke sini sama Garoga 1. Ada berapa panjang nih normalisasi ini semua? Yang bagian tanggul ini Pak. Ya Sungai Batang Toru inilah yang mau dinormalisasi nih. Sungai Garoga ini. Sungai Garoga ini Iya, kalau sungai. Kuitai mungkin ada itu Pak sekitar 8 kilo sampai ke ujung sungai. Dengan lebar rata-ratanya? Rata-ratanya paling kalau kita lihat visual sih Pak, paling bisa dia sekitar 20 meter gitu. Bagian daerah Garoga 2, ada Garoga 1 untuk mensterilkan masalah aliran sungai inilah, sama untuk membangun jembatan Beli itu yang dari Selain dari pengerokan sungai, terus pembangunan apalagi yang blok normalisasi bentuk apalagi yang dilakukan? itu untuk pelebaran sungai Garoga ini kita lagi masih kontinu dari pemerintah dan kita dari PTA. Kira-kira ada berapa lama nanti kerjanya nih? Kalau pekerjaannya ini itu mungkin Pak, kalau untuk semuanya kami 8 kilo tunggu tadi. instruksi dari pemerintah. Finalnya Ada kapan ini Bang pembangunannya? Finalnya kapan ini pembangunan? Pembangunan apanya? Normalisasi. Itu dari pemerintah Pak. Kalau kami itu arahan dari pemerintah. Nah, ada nggak teknisnya nih dari Kementerian PU yang ke kita ini? Dari pemerintah PU sih ya kurang. Dari Pak Tri itulah asisten dari pemerintah, sama Pak Adi untuk bagian das, beliau kemarin sini yang untuk bekerja sama sampai ke hulu sungai. Jadi itu dengan normalisasi berarti lebih besar lagi bisa menjamin nggak atau gimana? Kalau itu Pak kurang yang dihalinya dari pemerintah lah untuk menjawab itu. Kalau kami cuma pekerja aja. Kalau ini nanti dibuka lagi setelah pembangunan selesai. Kalau itu kurang tahu Pak dari pemerintah. Mungkin itu pemerintah infonya untuk temporer aja. Kalau PPR fokusnya ke normalisasi. Ke sininya aja Pak, normalisasi. Iya. Pemakaman tanggul ini sama Ada sekitar 8 kilo dari hulu sampai ke hilir sana. Hilir. Yang dikerahkan alat berat di sini. untuk alat berat kita
kita kerahkan 5 unit, satu 30 ton, 3 20 ton, satu capit kepiting. Jenis-jenisnya apa aja ini alat berat nih? Bucket 4, Ya. satu yang agak besar 30 ton, Eskavator. 3 ekskavator, 3 yang PC 200, nah, satu yang kepiting untuk ngambil kayu, lograp, satu PC 135, itulah Pak. Total tim kita yang diterjunkan ke sini Personil yang berapa dilibatkan orang? di sini. Personil yang dilibatkan di sini 5 operator, pengawas 2. Kita memastikan juga Pak pengawas pekerjaan itu aman dilakukan, dan sporter 5. Itu membantu untuk pengawas, mengarahkan ada masyarakat lewat gitu. Dan kita kerjanya jam 6 ke jam 6, 2 shift, siang dan malam. Dan itu kita lengkapi dengan tower juga, satu lampu Pak, untuk pekerjaannya pengangkutan kayu, pembersihan kayu di jembatan Anggoli Garogati 2. Ini untuk normalisasi ini kan dibutuhkan material seperti batu. Ini dari mana sumbernya nih? Apakah dikorek dari sungai atau gimana nih? Kami mengambil kayu yang terletak di sini. Seperti batu-batuan Batuan ini kami gali dari aliran sungai Pak. tidak berpengaruh kan dengan pengaruh dengan kondisi sungai dengan pengorekan itu? Tidak berpengaruh Pak. Sekalian kita ambil yang bekas material
Ini akan jadi akses jalan menuju jembatan Belinya ya bosku. Ini dia bosku. Kita pantau sedang proses pengerjaan ya. Ini dia bosku, abang-abang kita.